anak-anak semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semuanya, apa kabarnya nih hari ini? Selamat siang, baik. Alhamdulillah kalau kabarnya baik ya. Nah di sini anak-anak udah pada tahu belum nih kita mau kegiatan apa? Tahu, kita mau kegiatan konseling. Jadi benar sekali bahwa hari ini kita mau kegiatan konseling. Nah di sini apakah anak-anak sudah pada saling kenal nih? Belum. Oke baiklah. Seperti pepatah tak kenal maka tak sayang. Jadi kita perkenalan terlebih dahulu ya. Baiklah anak-anak semuanya, perkenalkan nama Ibu Inaya Aulia Putri. Bisa kalian panggil dengan Bu Naya. Nah di sini Ibu karena belum kenal sama kalian, kalian perkenalan terlebih dahulu ya. Boleh sebutkan nama dan hobi ya. Dimulai dari kanan Ibu boleh. Perkenalkan teman-teman, nama saya Nabila Asma, biasa dipanggil Nabila. Hobi saya itu membaca. Perkenalkan, nama saya Purnama Amalia. Hobi saya, biasa dipanggil Ama. Hobi saya olahraga. Selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Vera Andraini, biasa dipanggil Vera. Hobi saya membuat kerajinan tangan. Baik, selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Rosalina Putri, biasa dipanggil Rosa. Hobi saya itu menggambar. Selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Shaloni Prananda, dipanggil Shalwa. Hobi saya bernyanyi. Selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Masya Itri Rifada, biasanya dipanggil Tria. Hobi saya menari. Baiklah anak-anak di sini kita sudah saling perkenalan satu sama lain dan Ibu dengar-dengar tadi hobinya bagus-bagus semua ya. Baiklah di sini anak-anak sudah pada saling kenal. Nah Ibu mau tes dulu ya. Apakah kalian sudah saling mengenal satu sama lain? Nah coba yang ini tadi siapa namanya yang ini? Itu namanya Nabila. Nabila. Nabila tahu namanya yang sebelumnya? Ama Ibu. Alma. Nah Alma tahu nggak? Siapa tadi? Tria, benar? Iya benar. Iya. Dia tahu nggak ini? 4 huruf ya tadi ya. Iya benar. Vera. Iya, Vera benar. Vera ya. Vera tahu nggak ini siapa? Tahu Bu, soalnya saya perkenalannya Rosa. Ya. Baik, jadi anak-anak sudah saling mengenal satu sama lain ya. Nah, baiklah. Sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, kita membaca doa terlebih dahulu ya, agar kegiatan kita berjalan dengan lancar. Terus juga semoga kegiatan kita bisa bermanfaat juga tentunya. Jadi dari sini anak-anak siapa nih yang mau memimpin doanya? Saya boleh. Ya, Baiklah teman-teman semua, sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatannya lancar. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih kepada Alma yang sudah memimpin doanya. Nah, di sini anak-anak sudah pada tahu kan kita mau kegiatan apa? Tahu. Mau kegiatan apa? Mau kegiatan konseling. Jadi benar sekali ya, kita mau kegiatan konseling kelompok. Nah, di sini anak-anak sudah pada tahu belum konseling kelompok itu apa? Saya Bu. Untuk pengertian konselingnya sih saya belum tahu ya Bu. Cuma untuk kelompoknya itu ialah orang-orang yang terdiri dari 2 sampai 10 orang. Baik, jadi benar sekali ya. Jadi kelompok itu terdiri dari anggota 2 sampai 10 orang. Nah, di sini anak-anak belum pada tahu ya arti konseling itu sendiri. Belum. Oke, baiklah Ibu jelaskan ya artinya. Jadi konseling itu adalah pemberian bantuan profesional dari konselor terhadap konseli untuk mengatasi suatu permasalahan terhadap individu atau kelompok ya. Jadi di sana konselor itu memberikan solusi dari permasalahan kalian. Nah, jadi kalau untuk konseling kelompok itu sendiri, jadi konseling kelompok itu adalah pemberian bantuan dari konselor terhadap konseli per individu atau per kelompok. Nah, jadi apakah di sini anak-anak sudah paham mengenai pengertian konseling kelompok? Paham ya. Baik, selanjutnya sebelum kita memasuki materi,
Ibu lihat-lihat di sini anak-anak pada lesu ya kayaknya ya. Gimana kalau agar semangat lagi kita ice breaking terlebih dahulu? Boleh. Boleh. Oke, kita ice breaking terlebih dahulu ya. Ibu akan lihatkan contohnya. Boleh disimak videonya. Nah, kurang lebih seperti itu ya ice breakingnya. Jadi ibu contohkan jika tadi di video itu seperti ini. Jadi kalau kita tepuk, itu namanya tepuk fokus ya. Jadi kalau misalnya ibu bilang 1, tepuknya 1. Kalau misalnya tepuknya 2, 1, 2. Tapi kalau ibu bilang 3, 1, 2, 3. Kalau 4, 1, 1, 1, 1. Jadi 4 ya totalnya. Terus kalau misalnya ibu bilang tepuk 5, 1, 1, 1, 1, 1. Gitu ya? Udah paham? Kalau misalnya ibu bilang tepuk 5 2 kali seperti tadi ya. Oke, apakah anak-anak sudah paham semuanya? Paham. Oke, baiklah kita mulai ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 5 2 kali. Kita mulai sekali lagi ya, boleh? Boleh. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 5 2 kali. Oke, baiklah. Gimana nih perasaannya sudah ice breaking? Lebih Fokus, lebih enjoy, lebih santai ya. Oke. Jadi lebih bersemangat lagi ya mau mulai kegiatannya. Oke, selanjutnya di sini Ibu akan menjelaskan dulu asas-asasnya yang ada di dalam konseling kelompok ya. Nah, jadi di sini asasnya itu ada asas kerahasiaan, terus juga ada asas kesukarelaan, ada asas keterbukaan. Nah, jadi kalau asas kerahasiaan itu adalah suatu kerahasiaan yang harus kita jaga di dalam sesi konseling kelompok ini. Kenapa? Karena anak-anak dilarang untuk membocorkan permasalahannya satu sama lain. Karena itu benar-benar tidak boleh dibocorkan. Terus juga ada asas kesukarelaan, jadi anak-anak boleh berpendapat tetapi tidak dengan keterpaksaan. Terus juga ada asas keterbukaan, anak-anak bisa menyampaikan pendapat tanpa saling mengejudge satu sama lain ya. Terus juga mungkin nah, itu konsekuensi asas-asas yang harus kalian terapkan di dalam sesi konseling kelompok ini. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah paham semuanya? Paham ya? Oke, baik. Ya, saya mau bertanya, bagaimana kalau ada salah satu atau seseorang yang melanggar asas-asas tersebut? Nah, bagus sekali pertanyaan dari Tria ya. Jadi, kalau ada yang melanggar dari asas kerahasiaan tersebut, tentunya kita ada konsekuensi. Nah, konsekuensinya ini dari anak-anak semuanya. Apakah ada yang ingin berpendapat untuk konsekuensinya sendiri? Boleh tunjuk tangan? Iya, boleh. Silakan. Kalau ada teman-teman yang melanggar salah satu dari akses tersebut, konsekuensinya itu piket di kelas selama 1 bulan. Oh, jadi kalau dari Rosa sendiri itu piket kelas selama 1 bulan. 1 bulan. Ada lagi? Ya boleh. Gimana kalau misalkan selama 15 menit itu keliling lapangan 10 kali Bu, tanpa henti? Oke, kalau dari Nabila itu keliling lapangan selama 10 kali tanpa henti. Iya Bu. Selanjutnya? Saya, Bu. Ya boleh Tria. Mungkin karena kerahasiaan itu kan sangat penting ya, Bu, sangat berharga juga bagi orang tersebut. Gimana kalau dinominalkan dengan uang, Bu? Jadi didenda 500.000 seperti itu, Bu. Jadi kalau dari Tria sendiri itu denda 500.000. Iya. Apakah ada lagi yang ingin berpendapat?
Cukup. Nah, baiklah anak-anak. Jadi dari konsekuensi kalian tadi nih, konsekuensi mana yang akan kita pakai untuk jika ada yang membocorkan suatu permasalahan kalian? Boleh digabung saja Bu, konsekuensi yang dari kami ajukan tadi. Digabung ya. Apakah anak-anak setuju? Setuju. Oke, jadi konsekuensinya kita gabung semua ya. Jadi itu benar-benar membuat dari kalian masing-masing itu takut untuk membocorkan suatu permasalahan tersebut ya. Oke, baiklah di sini untuk waktunya sendiri kita mempunyai waktu 30 sampai 30 menit ke depan untuk melakukan sesi konseling kelompok. Apakah kalian sudah siap dan bersedia untuk mengikuti sesi konseling kelompok? Sedia ya. Oke. Nah, di sini Ibu jelaskan bahwa permasalahan kalian itu akan dibahas semuanya. Tetapi hari ini kita akan membahas satu permasalahan dan di minggu selanjutnya kita akan membahas permasalahan kalian secara bergantian. Apakah kalian sudah paham semuanya? Baiklah, karena kalian sudah paham. Nah, di sini boleh kalian ceritakan apa saja permasalahan kalian yang sedang kalian rasakan pada saat ini. Boleh diceritakan dari sebelah kanan Ibu? Baik Bu, permasalahan saya di sini itu adalah saya tuh susah mengatur waktu untuk belajar Bu. Kalau dari permasalahan Nabila sendiri itu susah mengatur waktu dalam belajar ya. Selanjutnya, Kalau saya, permasalahannya itu suka kurang fokus dalam belajar. Kalau misalnya dosen lagi nerangin materi, saya tuh suka mikirin ke hal-hal yang lain, jadi kurang fokus ke materi itu. jadi kalau untuk permasalahan dari Ama sendiri itu sulit fokus. Iya. Baiklah, sebelahnya. Kalau saya sih Bu, sulit manajemen keuangan saya Bu. Jadi saya itu cenderung boros, jadi nggak bisa membagi mana hal yang penting, mana yang enggak kayak gitu Bu. Jadi kalau untuk Vera sendiri itu lebih ke condong boros ya. Iya. Kalau untuk Rosa? Kalau saya sih gimana Bu? Saya kan sering lihat-lihat produk apa baju di Shopee, jadi kalau mata tuh terpikat langsung buat beli saja itu Pak, belanja di online tuh, jadi boros sekali Bu saya kalau banyak belanja online. Oh, jadi kalau untuk Rosa sendiri itu boros karena sering check out di Shopee atau di online shop gitu ya? FOMO ya. Iya. Saya Bu, kalau Syawal sendiri itu Bu lupa Bu. Jadi misal hari ini lagi belajar, udah banget lupa tadi belajar apa ya kayak gitu. Jadi kalau Syawal sendiri itu sering kelupaan gitu. Betul. Kalau dari Tia sendiri? Kalau saya sendiri tuh saya kurang percaya diri saat tampil di depan umum Bu, dan sering kali juga buku. Walaupun saya suka menari, tapi saya nggak percaya diri kalau ikut lomba-lomba kayak gitu Bu. Soalnya kalau udah naik ke atas panggung itu bawaannya gugup, terus nggak berani lihat ke audiens kayak gitu Bu. Jadi kalau dari permasalahan Tria sendiri itu kurang percaya diri ya? Iya betul. Baiklah anak-anak sekalian, di sini Ibu sudah mendengar permasalahan dari kalian masing-masing. Nah, di sini permasalahan siapa nih yang kita sepakati dan akan dibahas? Mungkin Sama saja saja, yang boleh. paling relate sama kita semua. Soalnya kita Iya. juga sering kayak gitu. Baiklah, jadi kita sepakati permasalahan Nabila. Nah, di sini apakah Nabila bersedia menceritakan permasalahannya lebih lanjut? Bersedia Bu, boleh. Sedia. Oke, baiklah. Di sini Nabila, Ibu mau tanya kepada Nabila, kenapa nih Nabila susah mengatur waktu dalam belajar? Ini Bu, saya tuh kalau malam itu suka bergadang sama suka keasikan scroll sosmed Bu. Nah, dari permasalahan Nabila, apakah anak-anak ada nih yang ingin menanggapi? Boleh tunjuk tangan? Berarti Bil, kamu begadang itu cuma untuk main HP doang? Atau ada kegiatan lain? Ada Ngerjain tugas atau bantu-bantu beresin rumah atau gimana gitu? atau kamu kerja dari HP atau gimana gitu Bil? Nggak ada sih, soalnya aku kadang kalau malam itu langsung buka scroll sosmed kan, karena sebelum itu kan kita kan belajar terus tuh, jarang buka HP. Jadi aku pengennya kalau malam tuh buka HP terus scroll sosmed keasikan gitu Bu, sampai berjam-jam. Tapi kamu kalau begadang itu ada niatan nggak sih untuk misal aku mau begadang nih mau buat tugas, jadi aku mau begadang
sering nggak sih kayak gitu? Atau emang pure mau main HP atau meleha-leha, mau wasting time, menghabiskan waktu bermain HP doang? Ada sih kalau ngerjain tugas tuh ada, cuman kebanyakannya main scroll sosmed gitu. Berarti emang ada niatan itu tapi main HP. Iya. Dan juga kayak gitu loh. ya, Iya. tapi nggak scroll TikTok. Apakah anak-anak ada lagi yang ingin disampaikan kepada Nabila? Nabila, Apa? kamu nggak ada niatan mau berhenti bergadang gitu? Apa orang tua kamu nggak tahu kah? Nah, masalahnya orang tua saya nggak tahu, jadi saya tuh ya udah bebas aja kayak gitu loh. Jadi kasih ke scroll doang, karena nggak ketahuan itu. Atau nggak pernah dicek karena mau setiap malam seperti itu? Dicek, cuman pas dicek tuh kadang saya tuh ya udah dibilangin main HP terus kayak gitu kan. Atau dia Nanti- pura-pura tidur. Iya, ya kadang kayak gitu juga. Gitu Bu. Oh, jadi Nabila itu termasuk berbohong ya kepada orang tuanya. Bisa dikatakan seperti itu sih Bu. Apakah ada lagi berpendapat? Nabila, kamu nggak pernah coba metode kayak gini? Misalkan handphonenya kamu sembunyiin, terus kamu ngerjain tugas gitu, Jadi bergadangnya sembunyiin di tempat yang susah kamu temuin kayak gitu. Iya. Sering sih aku kayak gitu. Kalian juga nggak sih kayak gitu kadang? Iya, tapi balik lagi, balik lagi cari lagi handphonenya. Iya sih Bu, sering kayak gitu juga saya. Jadi sering kayak gitu Iya ya. Bu. begadang, besoknya telat. Iya, Belajar bener. waktu ya. Gitu. Jadi kalau cak itu kan nggak kamu kerjakan tugasnya itu gimana kalau mau dikumpul gitu? Dan biasanya saya tuh ngerjain tugas tuh mepet Bu, mepet deadline kayak gitu loh. Jadi kayak misalnya sejam sebelum deadline langsung saya kerjain. Jadi Nabila itu sering menunda tugas. Iya Bu. Kamu masuk kuliah pagi ya? Saya masuk kuliah siang. Oh, waktu Berarti pagi hari harinya kosong iya, dong? kosong. Oh kalau pagi tuh saya berorganisasi Bu, banyak kegiatan juga kadang. Emang setiap hari Bil organisasinya atau di hari-hari tertentu aja? Sebenarnya sih setiap hari ya, soalnya kan kami tuh harus aktif juga gitu. Jadi makanya kadang pagi tuh udah beraktivitas, siangnya kuliah gitu loh Bu. Kamu cuma ikut satu organisasi atau lebih? Ada 3 sih. Wow, banyak banget. ya. Itu produktif loh. Wajar. Pantas dia susah manajemen waktu ya. Iya Bu. Oh, jadi karena itu ya kamu susah manajemen waktu dalam belajar. Oke, baiklah, di sini anak-anak, apakah masih ada yang ingin menanggapi terhadap permasalahan Nabila? Cukup ya. Oke, baiklah. Jadi permasalahan Nabila ini bisa dikatakan cukup berat karena dia susah untuk mengatur waktu dalam belajar ya. Jadi tadi juga ibu dengar dia berbohong dengan orang tuanya, terus juga sering menunda pekerjaan, terus juga scroll TikTok atau scroll sosmed terus. Nah, jadi itu adalah perbuatan yang negatif. Seharusnya itu bisa Nabila kurangi ya. Nah, di sini dari anak-anak semuanya nih, apakah ada yang ingin ngasih solusi untuk permasalahan Nabila? Misalnya Bu, Ya, boleh. kan Nabila nih banyak kegiatan nih Bu. Kenapa nggak coba buat jadwal gitu? Jadi tahu bisa bagi-bagi waktu. Oh, hari ini mau organisasi jam segini, mau ngerjain tugas karena deadline-nya hari ini atau besok kayak gitu mepet. Jadi semuanya tuh terlaksana, entah organisasinya atau kuliahnya juga terlaksana kayak gitu. Baik, benar sekali ya yang dikatakan oleh Vera tadi bahwa seharusnya Nabila itu membuat jadwal agar bisa lebih teratur dalam mengerjakan tugas, terus juga mengatur organisasinya. Nah, apakah anak-anak ada lagi yang ingin menanggapi? Mungkin kalau dari saya solusinya itu Nabila itu nentuin prioritasnya. Jadi yang prioritas pertama itu apa, keduanya apa. Jadi sama seperti jadwal, tapi mungkin nentuin prioritas yang harus dilakuin terlebih dahulu. Jadi bergadang itu mungkin boleh, tapi enggak sia-sia doang gitu, ada hasilnya. Jadi benar sekali yang dikatakan oleh Syawal tadi bahwa membuat skala prioritas ya. Jadi itu sangat penting sekali agar perencanaan waktunya itu lebih terarah dan teratur. Nah, di sini apakah anak-anak masih ada yang ingin berpendapat? Sudah cukup? Saya Bu, mungkin kan Nabila ini sering pengen handphone pasti ya. Namanya kita sekarang kan butuh banget dengan namanya handphone.
sudah benar kata teman-teman tadi mengatur jadwalnya, mungkin ditambah dengan kasih alarm di handphonenya untuk jadwal-jadwal tersebut. Jadi Nabila lebih apa ya, lebih bisa Ya. ingat, iya betul, lebih ingat. Nanti kan handphonenya bunyi tuh gitu. Jadi benar sekali ya yang dikatakan oleh Tirja tadi, bisa dengan menghidupkan alarm agar lebih bisa mengingat waktu juga ya tentunya. Nah, apakah ada lagi yang ingin berpendapat? Sudah cukup? Cukup ya? Iya. Oke, baiklah. Jadi bisa Ibu simpulkan dulu bahwa permasalahan Nabila ini adalah susah mengatur waktu. Nah, solusinya tadi seperti yang dikatakan oleh anak-anak tadi, bahwa bisa membuat jadwal, terus menghidupkan alarm, terus juga yang Syawal tadi membuat skala prioritas. Nah, jadi itu solusi dari teman-temannya semua ya. Apakah Nabila bisa menerapkan itu di dalam kehidupan sehari-hari setelah kita melakukan sesi konseling kelompok ini? Akan saya usahakan Bu untuk melakukan hal tersebut. Yang udah teman-teman kasih solusi itu juga bagus sih Bu, solusinya dari teman-teman. Terima kasih ya teman-teman. Mungkin kita juga bisa nerapin itu ya. Iya, masing-masing Iya. ya. Update aja nanti. Bisa nggak tuh? Baiklah, karena sesi konseling kelompok ini hampir telah berakhir. Nah, di sini Ibu mau menyimpulkan ya. Sebelum Ibu menyimpulkan nih, apakah ada anak-anak yang ingin menyimpulkan hasil sesi konseling kelompok kali ini? Apakah ada yang mau? Boleh tunjuk tangan. Dari awal ya Bu? Apa? Dari pembahasan awal atau? Dari pembahasan permasalahannya. Ya, aku boleh Bu. Iya, boleh. Awal. Menurut saya dari permasalahan manajemen waktu itu ada beberapa faktor, yaitu yang pertama manajemen waktu ya tadi. Yang pertama karena bergadang, bermain sosmed berlebihan, terus juga tadi organisasi dan juga malas. Itu sih yang poin penting, itu kita tuh malas. Terus dari beberapa faktor itu kita juga menemuin solusi yang di teman-teman berikan tadi. Yang pertama itu tadi ada manajemen waktu, buat alarm dari HP, dan juga menentukan skala prioritas. Jadi mungkin dari tiga solusi ini bisa kita terapin untuk meminimalisirkan faktor-faktor terjadinya kita susah untuk manajemen waktu, begitu. Oke, benar sekali yang dikatakan oleh Syawal tadi. Jadi itulah caranya untuk kita bisa mengatur waktu dalam belajar ya, seperti permasalahan Nabila tadi. Nah, Ibu harap semoga pembelajaran ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya, terus juga terutama kepada Nabila ya. Semoga kedepannya bisa memperbaiki. Terus juga Ibu sangat-sangat berterima kasih kepada kalian yang telah hadir dalam sesi konseling kelompok ini. Jadi Ibu harap pembelajaran kita hari ini bermanfaat dan semoga kita bisa menerapkan mengatur waktu itu dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Baiklah anak-anak, di sini bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti sesi konseling kelompok hari ini? Lega Bu. Lega juga? Mungkin yang selama ini dipendam tuh sedikit demi sedikit tuh tersalurkan gitu. Bisa mendapatkan solusinya. Iya. Saling sharing-sharing juga Bu, enak. Jadi bisa mendapatkan solusi ya dari permasalahan Nabila Senang tadi. juga sih Bu ketemu dengan teman-teman Iya, yang iya. beda-beda. Baiklah, Nambah relasi ya. Oke baik, sebelum kita menutup sesi konseling kelompok ini, ada lebih baiknya kita membaca doa terlebih dahulu, karena awal tadi kita juga membaca doa ya. Apa yang nulis di doa? Boleh saya Bu? Boleh, pada Nabila. Baiklah teman-teman, sebelum mengakhiri sesi hari ini, semoga apa yang udah kita sharing-sharing itu bermanfaat. Baiklah, marilah kita berdoa sebelum menutupi sesi ini. Berdoa mulai. Berdoa selesai.
Baik, anak-anak terima kasih ya semuanya yang telah hadir. Terus juga Ibu meminta maaf jikalau Ibu ada salah kata. Kepada Allah Ibu mohon ampun. Terima kasih kepada anak-anak semuanya. Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih Bu. Sama-sama.